Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan suami istri yang mungkin penting untuk orang-orang yang telah berumah tangga. Hal apa saja, bagaimana caranya, kemudian bagaimana yang termasuk kriteria muasyarah bil ma'ruf. Di dalam babu isyaratun nisa, bab buat mertelakan, mengumpuli ataupun muasyarah dengan istrinya. Kata isyarah yang dimaksud di sini adalah ma'rifatu adabil mujami'ati, yaitu untuk mengetahui etika ketika bersenggama dengan istrinya. Kriteria sukses supaya sesuai dengan aturan syariat agama, apa saja, langkah-langkah apa saja, wal muamalati, dan mempergauli dari istri ataupun pasangannya tersebut, wa takhulluqi baina zawjain, dan terjadinya perbedaan antara suami istri. Menerima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, bersabda Rasulullah SAW, mal'unun man ata imra'atan biduburiha, yang dilaknat itu adalah orang yang mendatangi istrinya biduburiha, di anusnya, di duburnya. Maka dari hadis ini menunjukkan riwayat dari Abu Dawud An-Nisa'i, dan lafadznya milik daripada An-Nisa'i, dan rijalul hadisnya sikoh, bisa dipercaya, kuat. Tetapi ada yang memberikan elat bahwa hadis tersebut dengan bil irsali, dengan kemursalannya. Mana umum dari hadis ini, Allah telah berfirman, nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum annasikum. Pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian adalah ladang tempat bercocok tanam kalian. Fa'tu harsakum annasikum, maka silahkan datangi istri kalian sesuai kehendak kalian. Fa'amrun bi'ityani mawadi'il harsi, maka perintah daripada ayat ini adalah untuk mendatangi tempat bercocok tanam. Wal matlub minal harsi nabatu jar'i, dan yang dicari atau esensi daripada mendatangi tempat bercocok tanam tersebut yaitu nabatu jar'i, menghasilkan buah, menghasilkan produksi, di dalam artian bahwa terjadi produktif antara suami istri yang melaksanakan hubungan badan tersebut. Wanabatun nisa an-nasl wa dzurriyyah, dan hasil daripada perempuan tersebut adalah keturunan dan turunan-turunannya. Wadalika la yakunu illa bil qubul, dan hal itu tidak bisa terjadi kecuali kepada kemaluan istri atau vaginanya. Maka di sini menunjukkan nisa hukum harsulakum, pada amarnya faktu harsakum annasitum, perintahnya datangilah istri kalian sesuai dengan kehendak kalian, faktuhunna min haitsu amarakumullah, tetapi sesuai keinginan kalian pun datanginya min haitsu amarakumullah, dari apa yang telah Allah perintahkan kepada kalian. Jadi yang diperbolehkan mendatangi istrinya tersebut adalah kubulnya, yaitu vaginanya. Maka selain itu, yaitu duburnya ataupun anusnya, dilarang, karena hal itu tidak akan menghasilkan keturunan, menghabiskan turunan ataupun benih. Seperti kita mau menanami satu ladang, maka memilih ladang yang baik, yang menghasilkan produksinya yang bagus, kemudian ladang tersebut tanahnya termasuk yang mudah berkembang sehingga mudah menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut. Berbeda kondisi ketika tanah tersebut tanah yang tandus, maka berapa banyak pun benih yang ditumai,
benih yang ditebar maka tidak akan menghasilkan. Begitu pula dalam memilih seorang istri, maka Rasul memerintahkan untuk menikahi perempuan itu adalah walud dan wadud, yang dicintai dan banyak turunannya. Misalnya turunan bersaudaranya 6, bersaudara 4, bersaudara 7 ataupun 8 misalnya. Sehingga kemungkinan bahwa turunannya tersebut, turunan dari perempuan tersebut adalah turunan yang produktif. Sehingga ketika kita menanam benih maka akan kemungkinan punya turunan. Kita pun akan merasa jengkel apabila setiap kali kita menebar benih hasilnya tidak gagal panen, terus bercocok tanam tetapi tidak menghasilkan. Makanya di Islam diatur bisa hukum harasulakum, wanita kalian, istri kalian adalah tempat bercocok tanam kalian. Waktu harsakum annasitum, silakan datangi cocok tanam kalian, ladang kalian bagaimana kehendak kalian, sekeinginan kalian. Tetapi ada perintah lagi, fa'atuhunna bima amin haitsu amarakumullah. Tetapi yang harus ditekankan bahwa apa yang diperbolehkan anasitum tersebut, sekehendak kalian tersebut harus sesuai dengan perintah Allah. Mana perintah Allah? Yaitu kubur, yaitu vagina. Karena dengan menanam sperma ke vagina tersebut sehingga sampai ke rahim akan terjadi pembuahan, maka akan punya turunan. Berbeda kita menanam sperma tersebut melalui anus, lubang kotoran, maka tidak sampai sama rahim. Selain itu nanti akan menimbulkan bibit penyakit, maka turunan pun tidak akan punya. Maka kepentingan kita di sini meyakini bahwa Allah mengatur sedemikian hal kepentingan umat Islam, mulai dari peribadahan sampai hal-hal yang terkecil pun Allah mengatur. Bukan ingin ikut campur, tetapi Allah tahu mana yang terbaik. Sepertinya Allah mau membatasi bagaimana kita melampiaskan syahwat kita, menyalurkan keinginan birahi kita kepada istri kita, sehingga melarang berhubungan badan melalui anus. Itu justru Allah menekankan bahwa dari anus tersebut tempat keluarnya sisa-sisa makanan, disebutnya juga kotoran. Maka dari kotoran tidak mungkin tempat keluar kotoran pasti adalah tempat yang kotor. Maka tentu akan menimbulkan berbagai jenis penyakit bagi orang yang melaksanakan berhubungan badan melalui anusnya. Nah, ini juga pemahaman daripada hadis di atas, yaitu tahrimu ityanul mar'ah biduburiha, haram mendatangi istrinya dari anusnya, dari bagian belakang. Maksud bagian belakang di sini melalui anus. Lantas bagaimana kalau melaksanakan hubungan badan bukan melalui anus tetapi melalui kubul atau vaginanya, tetapi posisinya dari belakang? Misalnya suaminya dari belakang, istrinya dari depan. Apakah itu yang termasuk dilarang? Salah satu sebab nuzul dari nisa hukum harasulakum fatu harsakum, yaitu untuk menolak pendapat orang-orang Yahudi apabila mendatangi istrinya dari sebelah belakang, dari posisi dari belakang si suaminya tersebut, tetapi masih ke arah vaginanya, maka akan dihasilkan anak yang mohon maaf penglihatannya tidak fokus. Maka datanglah ayat bisa hukum harasulakum fatu harsakum anasikum. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa menunjukkan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Mana diantaranya la akhosu bihi bal ani anhu wa qala man qala anil a'immati ibahatu faqad qalato alaihim abhasul qalat wa akbahu. Tetapi menurut Imam Syafi'i
bahwa walaupun dari hadis tersebut ada walakin illa bil irsal, yaitu yang dielati dengan kemursalan hadis tersebut, sebagian ada yang mengatakan posisi dari belakang tersebut diperbolehkan apabila sedang kondisi madarat atau masyarakat. Nah, ini menunjukkan katanya diperbolehkan, tetapi menurut Imam Malik lakodna soal tahrimi fi sitati kutubin, bahwa Imam Asy-Syafi'i sudah memberikan nas akan keharamannya tersebut di kitab-kitab yang 6. Di sini diantaranya kata Imam Syafi'i, la akhosu fihi bal anu, saya tidak memandang ada keringanan, tetapi hal tersebut adalah yang dilarang. Dan ya, orang-orang yang mengambil pendapat dari imam-imam yang memperbolehkannya, fakot golato alaihim abhasul golat, maka sudah terjadi kesalahan yang sangat besar. Innamal ladzi abahuhu ayato'a min duburin, sesungguhnya mereka memperbolehkan melaksanakan hubungan tersebut, yaitu mendatangi dari lubang anusnya, ay min nahiyatihi, yaitu dari arah-arah belakang, fil kuburi, di dalam kubur. Jadi menurut Imam Syafi'i kurang baik posisi dari belakang, walaupun yang didatanginya adalah kuburnya. Awim ro'atan wa ankarahu ashabu wa la hakikatal wati fi duburi, bukan hakikatnya mendatangi istrinya dari duburnya, tetapi Imam Syafi'i kurang menyukai walaupun ada yang memperbolehkan, karena diakui atau tidak ayat An-Nisa hukum harsulakum untuk membantah perkataan orang Yahudi yang melarang mendatangi dari belakang. Menurut imam-imam madhab yang lain memang diperbolehkan asal dari belakang yang didatanginya vaginanya bukan anusnya, walaupun dari arah belakang. Menurut Imam Malik memperbolehkan, wa ankaro ashabu. Jadi di sini menunjukkan silakan mau bagaimanapun gayanya, mau dari depan, mau dari bawah, mau dari atas, yang penting yang didatangi adalah vaginanya. Sesuai min haitsu amarakumullah, sesuai dengan perintah Allah. Karena kalau melaksanakan hubungan badan dengan istri kita melalui anusnya, itu adalah membuang-buang bibit tanaman yang akan kita semai, karena tidak akan menghasilkan hasil dari turunan tersebut. Yang dimaksud sama dengan membuang hal yang kurang baik. Maka semailah di tempat cocok tanam yang bagus, istri kita orang yang produktif, kemudian didatangi dengan aturan sesuai dari vaginanya tersebut, maka akan menghasilkan keturunan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaat.